Oke, kali ini kita bakal bahas salah satu pertanyaan filosofis yang paling berat. Kalau mujizat itu ada, kenapa sih kejahatan masih banyak banget di dunia? Nah, ini nih yang membawa kita ke sesuatu yang disebut sanggahan pamungkas terhadap keberadaan Tuhan. Pertanyaannya tuh sebenarnya simpel, tapi ngena banget. Kalau Tuhan itu katanya maha kuasa sekaligus maha baik, kenapa dia nggak langsung turun tangan aja? Kenapa nggak dihentikan semua penderitaan, semua kejahatan yang ada? Saya yakin, kita semua pasti pernah kan mikirin ini? Coba deh kita bayangin sejenak dunia yang kayak gini. Setiap kali ada orang jahat mau nembak orang gak bersalah, pelurunya berubah jadi jeli di udara. Atau pas ada yang mau nusuk orang, pisaunya mendadak jadi lembek kayak mie instan. Kelihatannya dunia kayak gitu bakal jauh lebih baik kan? Nah, dari pemikiran kayak tadi itulah kita sampai ke sebuah argumen yang lebih formal, yang sering disebut sanggahan pamungkas. Yuk, sekarang kita coba bedah bareng-bareng struktur logikanya. Jadi, argumennya tuh bisa kita rangkum menjadi 4 poin. Gini bunyinya. 1. Kalau Tuhan itu maha kuasa, dia pasti bisa hentikan semua kejahatan. 2. Kalau dia maha baik, dia pasti mau melakukannya. 3. Tapi kenyataannya kita lihat sendiri banyak banget kejahatan yang terjadi. Nah, kesimpulannya, poin keempat, berarti Tuhan yang seperti itu nggak ada. Kedengarannya logis dan kuat banget kan? Tapi, coba kita uji dulu setiap asumsi di baliknya. Oke, kita mulai dari premis yang pertama ya, soal gagasan maha kuasa. Sebenarnya apa sih artinya maha kuasa itu? Apa benar-benar berarti bisa melakukan apapun tanpa kecuali sama sekali? Nah, ini dia poin kuncinya. Istilah omnipotence atau kemahakuasaan itu ternyata bukan berarti kemampuan untuk melakukan hal-hal yang secara logika itu mustahil atau nggak masuk akal. Tapi, lebih tepatnya, kemampuan untuk melakukan segala sesuatu yang secara logis mungkin. Jadi ada bedanya nih, penting banget. Di satu sisi, ada yang namanya mustahil secara logis. Contohnya, ya kayak bikin segitiga tapi sisinya ada 4. Ini bukan soal kurang kuat atau kurang sakti, tapi definisinya aja udah ngaco, nggak masuk akal. Nah, ini beda sama sesuatu yang mustahil secara aktual buat kita sebagai manusia. Misalnya, ngangkat gunung. Buat kita mustahil, tapi secara teori, buat kekuatan yang tak terbatas, ya itu mungkin aja. Jadi, kesimpulan dari sini apa? Poin krusialnya adalah, premis pertama dari sanggahan tadi, ternyata ada cacatnya. Ide bahwa Tuhan bisa menghentikan semua kejahatan itu, ya kedengerannya benar. Tapi, kalau untuk melakukan itu dia harus melanggar logika. Misalnya nih, menciptakan dunia di mana manusia punya kebebasan sejati, tapi mustahil berbuat jahat. Nah, itu kan kontradiksi. Itu adalah sesuatu yang secara logis mustahil, bahkan untuk Tuhan sekalipun. Oke, premis pertama udah kita bahas ya. Sekarang kita masuk ke jantung argumen balasannya, kenapa Tuhan yang maha baik justru mungkin memilih untuk tidak terus-menerus turun tangan atau intervensi. Coba kita pikirin satu pertanyaan yang agak provokatif deh. Gimana kalau dunia yang isinya keajaiban terus-menerus, di mana Tuhan selalu ikut campur setiap saat, ternyata malah jadi dunia yang lebih buluk? Menurut argumen ini, setidaknya ada 3 alasan utama kenapa intervensi non-stop itu malah bisa merusak. Pertama, bakal menghancurkan keteraturan alam yang bisa kita prediksi. Kedua, itu akan merusak arti kebebasan sejati dan moralitas. Dan yang ketiga, bisa jadi malah mencegah tercapainya sebuah kebaikan yang jauh lebih besar. Oke, kita bahas satu-satu ya. Alasan pertama, soal keteraturan alam. Dunia kita ini kan berjalan di atas hukum-hukum alam yang konsisten dan bisa diprediksi. Kalau Tuhan setiap saat mengubah aturan mainnya, misalnya gravitasi hari ini ada, besok nggak ada, dunia bakal jadi super kacau dan nggak bisa kita andalkan sama sekali. Coba deh, pikirin hal-hal yang paling dasar aja. Seperti yang dibilang dalam kutipan ini, kita bahkan tidak bisa makan, minum, berjalan, atau berbicara tanpa bergantung pada keteraturan gravitasi, inersia, gerak, dan hukum-hukum lainnya. Intinya, tanpa keteraturan ini, hidup kita sehari-hari aja udah mustahil. Alasan kedua ini lebih dalam lagi. Ini soal harga dari kebebasan sejati. Bayangin deh, kalau setiap kali kita mau milih yang salah atau jahat, tiba-tiba ada tangan gaib yang menghentikan kita. Apa pilihan kita masih punya arti? Moralitas kita jadi nggak ada gunanya kan? Karena kita nggak pernah benar-benar memilih. Kutipan ini ngejelasinnya pas banget. Jika seseorang tidak bebas untuk berbicara menentang Tuhan, hanya boleh mendukung Tuhan, maka ia tidak benar-benar bebas untuk memilih apa yang ia kehendaki.
Artinya apa? Kebebasan yang sesungguhnya itu ya harus ada kemungkinan untuk memilih yang salah dan siap dengan konsekuensinya. Nah, alasan yang ketiga ini mungkin yang paling sulit buat kita terima, yaitu tentang perlunya perjuangan. Argumennya bilang, ada beberapa kebaikan atau sifat mulia yang paling tinggi yang ternyata cuma bisa muncul di dunia yang ada kesulitan dan penderitaannya. Logikanya tuh begini, coba kita pikirin. Tanpa adanya bahaya, kebajikan seperti keberanian nggak akan bisa berkembang. Tanpa adanya cobaan dan kesengsaraan, kita nggak akan pernah bisa punya kesabaran. Sifat-sifat kayak empati, ketabahan, itu semua ditempa di tengah kesulitan. Jadi, dunia yang steril dari penderitaan bisa jadi adalah dunia yang steril dari sifat-sifat mulia itu juga. Oke, kalau gitu muncul pertanyaan berikutnya yang logis banget. Kalau emang dunia fisik ini butuh adanya kemungkinan penderitaan, kenapa kita nggak diciptain sebagai roh murni aja? Kayak malaikat gitu yang nggak punya tubuh fisik. Nah, menurut teologi klasik, perbedaannya itu krusial banget. Keputusan yang dibuat oleh roh atau malaikat itu sifatnya final, sekali jadi. Sekali mereka jatuh, ya udah nggak ada penebusan. Sebaliknya, kita manusia di dunia fisik ini dengan segala penderitaannya, justru itu yang membuka pintu buat sesuatu yang luar biasa, kesempatan untuk berubah, untuk bertumbuh, dan untuk menemukan penebusan. Sesuatu yang nggak dimiliki para roh. Oke, setelah kita ngelewatin semua penjelasan tadi, yuk kita balik lagi ke argumen awal. Kita lihat lagi sanggahan itu dengan kacamata yang baru. Sekarang coba kita lihat lagi sanggahan pamungkasnya. Menurut argumen balasan yang udah kita bedah, premis pertama itu salah. Kenapa? Karena salah paham soal arti maha kuasa. Ingat kan, itu bukan soal melakukan yang nggak logis. Terus, premis kedua juga ternyata salah. Karena Tuhan yang maha baik bisa jadi punya alasan yang sangat kuat demi keteraturan alam dan kebebasan sejati untuk nggak selalu intervensi. Nah, kalau dua premis utamanya aja udah goyah dan runtuh, kesimpulannya gimana? Ya otomatis jadi nggak valid lagi. Jadi, kesimpulan akhirnya menurut analisis ini, sanggahan pamungkas terhadap Tuhan itu ternyata gagal. Dan kegagalannya itu ada di dua salah paham besar. Pertama, salah paham soal apa itu kuasa Tuhan. Dan kedua, salah paham soal apa sih syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menciptakan dunia yang isinya makhluk-makhluk bebas dan bermoral seperti kita. Tentu aja, semua ini nggak serta-merta menghilangkan rasa sakit dari penderitaan ya. Sama sekali nggak. Tapi ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau memang benar sebuah dunia dengan penderitaan itu bisa melahirkan kebaikan yang lebih besar, kayak keberanian, kesabaran, bahkan penebusan, kira-kira gimana ya seharusnya itu mengubah cara kita memandang setiap kesulitan yang kita hadapi dalam hidup kita sendiri?